Pemerintah Indonesia buat kripto. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ardo di channel Pace Kripto. Terima kasih telah menonton video saya. Jadi 2 hari yang lalu Bank Indonesia merilis white paper dari yang namanya rupiah digital. Pada malam ini saya akan menjelaskan kepada kalian apa itu rupiah digital dari nol berdasarkan white paper yang dikeluarkan pemerintah Indonesia secara resmi. Sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa untuk share video ini ke teman kalian, ke keluarga kalian, karena nantinya semua rakyat Indonesia akan menggunakan rupiah digital ini, kawan-kawan. Jadi sangat penting sekali untuk diketahui seperti apa bentuknya. Oke, kita masuk yang pertama di sini. Slogan dari mereka adalah untuk masa depan digital Indonesia. Cukup menarik. Berikutnya di sini ada quotes dari saya, di mana rupiah digital bukanlah kripto aset, rupiah digital bukanlah e-money, ini adalah CBDC, kawan-kawan. Kita akan membahasnya secara simpel pada video kali ini. Berikutnya saya mengutip dari white paper ataupun laporan pemerintah tentang rupiah digital ini, di mana mereka menyebutkan bahwa nantinya akan digunakan untuk DeFi, untuk Metaverse, dan untuk Web3. Di sini saya menyimpulkan sendiri bahwa dunia ini sekarang sedang bullish sekali terhadap yang namanya Web3, Metaverse, dan juga DeFi. Nah, berikutnya untuk mendapatkan konteks dari video ini, kita akan membahas dulu sebetulnya apa itu DeFi dan apa bedanya dengan CeFi. Jadi untuk sistem keuangan sendiri, saya bagi jadi 2 di sini. Yang pertama DeFi ataupun Decentralized Finance, dan yang kedua adalah CeFi ataupun Centralized Finance. CeFi sendiri dapat kita lihat terpusat, kawan-kawan, sedangkan DeFi tidak ada pusatnya. Ini cukup menarik. Mengapa? Karena selama ini yang kita rasakan adalah CeFi ataupun Centralized Finance. Mulai dari kita meminjam uang, berikutnya bank kita mempercayakan uang kita kepada yang namanya pihak ketiga. Sedangkan pada DeFi sendiri, tidak perlu pihak ketiga jikalau kita ingin transfer uang, tidak perlu yang namanya bank, tidak perlu yang namanya aplikasi-aplikasi tertentu, kita dapat langsung mengirimkan kepada orangnya langsung ya. Jikalau kita ingin berpikir lebih radikal lagi, kawan-kawan, sebetulnya pemerintah juga merupakan CeFi karena mereka mengatur kita dalam banyak hal ya, terutama di masalah keuangan itu sendiri. Nah, ini merupakan quotes terakhir dari saya di mana kripto mengajarkan kita untuk lebih percaya kepada yang namanya matematika dan juga algoritma dibandingkan percaya kepada manusia. Setelah saya mempelajari kripto cukup lama, ini merupakan intinya, kawan-kawan. Nah, mungkin sudah banyak pikiran-pikiran jahat di kepala kalian yang bertanya, sebetulnya apakah rupiah digital ini merupakan konspirasi global? Berikutnya, apakah rupiah digital ini akan membuat kita semakin mudah dikontrol oleh pemerintah? Dan yang terakhir adalah, apakah privasi kita aman? Apakah pemerintah nantinya dapat melihat transaksi kita dan sebagainya? Nah, untuk konten dan juga kutipan yang saya ambil dari video ini, kalian dapat cek semuanya, dapat kalian akses semuanya pada link di sini, kawan-kawan, ataupun langsung di webnya Bank Indonesia ya. Jadi saya mengambil dari white papernya yang baru dirilis sekitar 2 hari yang lalu. Jadi masih fresh sekali, belum ada yang bahas terkait hal ini. Oke, pertama di sini jangan khawatir, mungkin terlihat banyak tulisan, tetapi akan saya rangkum pada slide berikutnya. Jadi saya mengutip dari halaman ke-19. Jadi rupiah digital ataupun digital rupiah ini akan diterbitkan dalam 2 bentuk. Yang pertama W digital rupiah, yang kedua adalah R digital rupiah. Sekarang kita akan melihat alasan pemerintah untuk membagi rupiah digital menjadi 2 ya, yaitu R dan W. Yang pertama adalah skalabilitas dan yang kedua adalah keamanan. Apa itu skalabilitas, kawan-kawan? Karena nantinya rupiah digital ini akan digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia, jadi untuk sistemnya sendiri dirancang agar dapat digunakan secara cepat, secara skala yang besar sekali, dan juga secara murah ya tentunya ya. Berikutnya untuk keamanan kita akan membahasnya nanti. Oke, berikutnya kita akan membahas apa bedanya W digital rupiah dan juga R digital rupiah, dan mana yang nantinya akan kita gunakan lebih sering ya. Oke, pertama kita akan membahas W digital rupiah di sini. Yang pertama, siapa yang pakai W digital rupiah? Kalangan terbatas saja ataupun lembaga keuangan saja, kawan-kawan. Sedangkan untuk R digital rupiah akan digunakan oleh retail, individu, dan juga kita semua ya. Jadi kita akan lebih sering menggunakan yang namanya R digital rupiah. Perbedaan kedua adalah di mana skalanya untuk W digital rupiah lebih besar sehingga dibuat untuk tidak berefek kepada pasar. Berikutnya untuk R digital rupiah untuk transaksi mikro, untuk kita pergi ke pasar, untuk kita ke mall, dan sebagainya. Nah, sekarang saya mengutip lagi dari halaman 19, di mana perbedaan W digital rupiah dan juga R digital rupiah. Nah, untuk W digital rupiah sendiri nantinya akan didapatkan oleh perusahaan dengan cara menukarkan reserve ataupun aset yang mereka miliki ke Bank Indonesia. Jadi nanti Bank Indonesia akan memberikan W digital rupiah kepada lembaga keuangan yang terpilih ya. Berikutnya untuk yang kita gunakan sehari-hari, R digital rupiah dapat kita dapatkan dengan cara menukarkan uang kertas, berikutnya logam, rekening giro di bank, dan sebagainya ke lembaga tertentu, kawan-kawan, melalui perantara. Ini merupakan grafisnya, kawan-kawan, di mana nantinya W digital rupiah akan menggunakan token, sedangkan R digital rupiah akan menggunakan token dan juga account. Kita akan membahasnya setelah ini. Jadi seperti yang saya bahas tadi, kawan-kawan, di mana R digital rupiah akan kita gunakan sehari-hari ya. Jadi kita akan lebih sering bertemu yang namanya R digital rupiah. Ternyata yang namanya R digital rupiah ini masih dibagi kembali ke dalam 2 jenis. Yang pertama adalah account base dan yang kedua token base.
Simpelnya untuk account base untuk transaksi yang lebih besar, sedangkan untuk token base untuk transaksi yang lebih kecil. Ini untuk rencana distribusinya kawan-kawan mungkin tidak terlalu penting untuk kita cermati. Dari bank sentral, berikutnya menuju lembaga keuangan, baru menuju ke kita ya. Nah sekarang kita akan membahas yang sangat penting sekali di sini, teknologi apa yang digunakan oleh rupiah digital. Apakah sama seperti e-money yang biasa kita gunakan? Apakah sama seperti kripto yang biasa kita investasikan? Ternyata berbeda kawan-kawan. Saya akan menjelaskannya secara simpel sekali pada video kali ini. Intinya, saya mengutip dari halaman ke-23, untuk teknologi yang dipakai pada rupiah digital adalah DLT dan juga centralized. Ini perlu kalian catat kawan-kawan, sehingga muncullah yang bernama DLT permission. Setelah saya baca kawan-kawan, ternyata untuk W digital rupiah akan menggunakan yang namanya DLT, sedangkan R digital rupiah akan menggunakan yang namanya centralized. Nah, setelah saya membaca ini, saya cukup putus asa kawan-kawan, karena ternyata yang kita gunakan sehari-hari adalah centralized kawan-kawan, ataupun terpusat ya. Mungkin kalian semua bertanya-tanya, sebetulnya apakah bedanya blockchain dan juga DLT yang digunakan pada rupiah digital? Nah, di sini ada penjelasannya melalui diagram Venn ya. Jadi DLT ini lebih luas cangkupannya dibandingkan dengan blockchain. Sedangkan rupiah digital nanti masuknya ke dalam yang namanya specific use DLT kawan-kawan. Jadi berbeda antara blockchain dan juga DLT, tetapi blockchain masuk ke dalam diagram Venn DLT ya. Nah, sekarang kita akan membahas perumpamaan DLT agar kalian dapat mengetahui konsepnya secara mudah paling tidak ya. Jadi apa itu kepanjangan dari DLT? DLT adalah Distributed Ledger Technology. Mungkin kalian semua bingung ledger ini apa. Jadi ledger ini adalah buku besar kawan-kawan. Jadi untuk DLT sendiri adalah suatu teknologi yang menggunakan buku besar yang disebar. Di sini kita akan mensimulasikan DLT dengan cukup simpel ya. Saya menggunakan 3 orang di sini. Yang pertama Agus, Irwan, dan juga Eko. Dan yang berwarna kotak biru ini menggambarkan buku kawan-kawan ataupun buku besar ya. Misalnya kawan-kawan suatu saat Agus ingin membeli 2 apel. Dan dia mencatatkan hal tersebut ke dalam buku besarnya dia. Berikutnya nantinya Irwan dan juga Eko akan mendapatkan informasi yang sama, tetapi dengan berbagai pengecekan terlebih dahulu dan juga algoritma tertentu, sehingga nantinya Irwan dan juga Eko akan mendapatkan informasi yang sama ya. Jadi untuk informasinya akan disebar ke berbagai komputer ataupun berbagai node, yang dalam hal ini node tersebut adalah Agus, Irwan, dan juga Eko. Nah, apa perbedaannya DLT ini dengan permission DLT yang kita gunakan nanti? Tinggal kita bayangkan saja kawan-kawan di mana ada 100 orang lagi ataupun tambahan 100 buku lagi, tetapi yang dapat melihat informasi tersebut hanyalah 3 orang ini, antara Agus, Irwan, dan juga Eko. Itulah konsep dari permission DLT yang akan kita gunakan nanti ya. Berikutnya kita akan membahas tentang R digital rupiah yang nantinya akan kita gunakan untuk transaksi sehari-hari kita. Ternyata modelnya adalah tersentralisasi. Jadi ini cukup PHP kawan-kawan, katanya DeFi, tetapi ternyata sistemnya masih CeFi ataupun centralized ya. Menurut kesimpulan saya pribadi, subjektif sekali, nantinya hanya pemerintah yang tahu terkait rumus-rumus pembuatannya. Berikutnya, terkait keterbukaan informasi, hanya pemerintah saja yang dapat mengakses informasi tersebut. Di sini disebutkan oleh pemerintah alasannya adalah yang pertama skalabilitas dan yang kedua adalah keamanan. Dimana katanya kalau dengan menggunakan DLT, transaksi tidak dapat menampung volume yang tinggi. Nah, ini merupakan hal yang saya pikirkan sekarang dimana gimana ceritanya. Katanya mendukung DeFi, tetapi ternyata sistemnya ataupun keuangannya sendiri adalah centralized ataupun terpusat ya. Sekarang kita akan membahas ancaman dari centralized system yang digunakan pada R digital rupiah yang kita gunakan nanti ya. Di sini ada berbagai data terkait CBDC ataupun uang digital dari masing-masing negara. Seperti di sini contohnya uang digital Nigeria, berikutnya uang digital Cina, Jamaika, Uruguay. Tidak perlu membaca semuanya karena sudah saya rangkum di sini. Ancamannya yang pertama adalah privasi dan yang kedua adalah limitasi kawan-kawan. Oke, untuk privasi sendiri, apakah nantinya pemerintah akan dapat melihat transaksi kita? Jangan-jangan bisa ya kawan-kawan seperti Cina. Di Cina, pemerintah dapat melihat setiap transaksi yang digunakan oleh penggunanya. Berikutnya ada juga yang namanya limitasi kawan-kawan. Ada kemungkinan nantinya akan ada batasnya per hari untuk penggunaan digital rupiah ini. Berikutnya kritik saya pribadi adalah, jikalau nanti ada limitasi dan juga dibatasi jumlah transaksi per harinya, tentunya itu merupakan kontrol yang sangat aneh sekali menurut saya sebagai kita manusia ya. Berikutnya jangan sampai ada tindakan spesial untuk akun-akun tertentu yang mungkin anti pemerintah nantinya, seperti blok akun ataupun blok transaksinya mereka. Berikutnya, jangan sampai data dan privasi kita nantinya tersebar ya kawan-kawan, ataupun digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang pertimbangan dari yang namanya teknologi yang digunakan ini. Mengapa mereka menggunakan DLT untuk W digital rupiah dan juga menggunakan centralized pada R digital rupiah? Sebetulnya pertimbangan ini sepanjang ini dapat kita rangkum dalam satu gambar ini kawan-kawan. Ini merupakan yang namanya blockchain trilemma. Intinya mengapa mereka menggunakan teknologi yang bernama centralized ini untuk R digital rupiah yang nantinya akan kita gunakan sehari-hari. Alasannya adalah di mana mereka ingin meningkatkan jumlah transaksi per detik. Jadi mereka ingin transaksi yang cepat
dan juga dalam skala besar dengan lancar ya. Tetapi kita tahu sendiri kawan-kawan, dimana jika yang namanya scalability naik, berikutnya security naik, tentunya decentralization malah turun ya kawan-kawan. Artinya ini tidak decentralized lagi, ataupun banyak diatur oleh pemerintah nantinya. Jadi percuma saja menurut saya. Berikutnya, siapa yang memegang buku besar, ataupun siapa node yang menjalankan teknologi rupiah digital. Jadi cukup menarik di sini ada beberapa node yang dicantumkan pada halaman 26. Yang pertama adalah Bank Indonesia, yang kedua adalah non-wholesaler, berikutnya wholesaler itu sendiri, dan juga KDR. Jadi malah untuk W digital rupiah menurut saya sistemnya lebih baik daripada R digital rupiah. Berikutnya setelah saya baca hampir semua white papernya, mungkin saja ada yang kelewatan. Mereka sangat sedikit sekali membahas yang namanya privacy kawan-kawan. Apakah kalian yakin bahwa nantinya akan aman ya? Di sini pada halaman 4 dia membahas sedikit tentang yang namanya privacy ataupun perlindungan data pengguna dengan cara membuat regulasi dan juga kebijakan. Nah, berikutnya untuk masalah interoperabilitas ataupun berhubungan dengan banyak sistem lainnya, menurut saya cukup oke sekali di sini. Mengapa? Karena secara gambar ya kawan-kawan, mereka sangat terintegrasi dengan semuanya. Seperti misalnya di sini, mereka terintegrasi dengan mudah dengan kripto aset lainnya seperti Bitcoin, Ethereum. Berikutnya mereka juga terintegrasi dengan sangat baik sekali dengan aset konvensional. Nah, berikutnya untuk peta jalan digital rupiah di sini, di mana yang dijalankan pertama adalah W digital rupiah, berikutnya R digital rupiah yang akan kita gunakan, baru integrasi antara dua hal tersebut ya. Nah, untuk disclaimer kawan-kawan, mungkin saja ada banyak salah informasi yang saya dapatkan pada video kali ini, dan juga tidak semua aspek saya jelaskan pada video kali ini. Jadi kalian dapat langsung membaca white paper-nya langsung pada link di deskripsi di bawah ya. Nah, berikutnya untuk hal terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini, apa kabar kripto aset yang sekarang kita kenal? Seperti Dogecoin, BNB, Bitcoin, Shiba, dan lain-lain. Menurut saya pribadi akan ada dua efek. Yang pertama jangka pendek, di mana harga mereka akan ikutan naik ya, karena hype-nya naik lagi kawan-kawan. Jadi kripto akan mulai ngetren lagi karena adanya CBDC di berbagai negara. Hal buruknya adalah akan ada banyak regulasi ke depannya. Berikutnya untuk efek jangka panjang, bisa bahaya untuk kripto karena nantinya untuk apalagi kita menggunakan mata-mata uang ataupun stablecoin yang disediakan sekarang ya. Nantinya hanya akan coin utility yang digunakan. Berikutnya menurut saya pribadi, kripto masih akan berkembang dengan caranya sendiri kawan-kawan. Dan juga ada kemungkinan bahwa nanti orang akan sadar bahwa sangat tidak enak sekali untuk dikontrol pemerintah, sehingga mereka akan menggunakan aset-aset seperti Bitcoin, Ethereum, dan sebagainya. Nah, mungkin sekian video dari saya kawan-kawan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah penafsiran. Ini merupakan video terbuka untuk diskusi. Saya bisa saja salah kawan-kawan karena saya terbatas hanya pencinta blockchain dan juga mahasiswa. Sekian video dari saya kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.